Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, di sini diwakili oleh Bapak Suripto. Yang terhormat Bapak Ibu jajaran Dewan Guru SD Negeri Aji Barang Wetan. Yang kami hormati pengurus dan anggota komite, dan yang kami hormati Bapak Ibu wali murid, orang tua kelas 1, 2, dan 3. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, karunia, kesehatan, rezeki, dan atas ridhonya pada hari ini Rabu kita bisa berkumpul bersilaturahmi di auditorium ini desa ini saya lupa, campur aduk, SD Negeri Aji Barang Wetan. Bapak Ibu yang kami hormati, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran panjenengan di sini, meluangkan waktu untuk bersilaturahmi, dan khususon ini untuk wali murid orang tua kelas 1, selamat datang dan selamat bergabung dengan keluarga besar SD Negeri Aji Barang Wetan. Yang kedua, terkait dengan kegiatan komite yang tahun lalu pada waktu itu untuk orang tua wali kelas 2 dan 3, karena kelas 1 sudah naik kelas 2, kelas 2 sudah naik kelas 3. Pada tahun lalu dari komite memberikan agenda kegiatan pembangunan renovasi ruangan auditorium ini. Kelihatannya ini seperti biasa saja, karena kalau kita membangun itu sudah jadi loh, kok kayak belum ada kepuasan, kayak kurang puas. Kalau Bapak Ibu bangun rumah kan biasanya bisa dandani, kepenginnya kayak gimana, bisa dandani kemudian itu keadaannya yang seperti ini. Cuma dari kami selaku komite pada hari ini akan mempertanggungjawabkan apa yang panjenengan berikan kepada sekolah, bantuan infak yang untuk renovasi gedung auditorium mini ini, walaupun realisasinya tidak 100%. Ibu-ibu yang kami hormati, pelaksanaan pembangunan auditorium mini ini dilaksanakan pada waktu liburan sekolah. Jadi tidak kelihatan, tidak mengganggu aktivitas kegiatan belajar mengajar. Dan untuk gedung bertingkat sama kelas yang di atas kantor guru itu bantuan dari pusat, bukan dari komite itu. Jadi alhamdulillah untuk SD negeri kita ini mendapat bantuan dari pusat yang mungkin sudah diajukan bertahun-tahun dipakai, baru terrealisasi tahun ini. Kemungkinan Desember selesai dan anak-anak bisa belajar dengan nyaman, seperti itu. Terkait dengan apa yang sudah kita sepakati waktu itu ya Bu ya, dari satu orang wali murid, karena yang 2 anak kan tetap iuran
saja, tidak double, 300.000. Dari pengumpulan dana tersebut kurang lebih berapa Mbak Poti? Ya, ini saya tanya Mbak Poti yang selaku bendahara. 81 juta. Ya, 81.945. Rencana anggaran belanja yang kita sampaikan lewat grup wali murid, saya sudah membuat RAB yang spek dari Dinas Pekerjaan Umum itu 140 juta. Mungkin ibu-ibu yang membaca RAB dari kami yang di grup pasti lihat total di bawah itu 140 juta. Sementara yang kita dapatkan cuma 81.945. Jadi pada waktu itu karena RAB sudah jadi, kita nggak bisa seenaknya pangkas harus sesuai dengan spek bangunan. Akhirnya saya ajukan ke desain gambar lewat orang PU untuk mengganti RAB. Saya perkirakan bisa netes 90 juta. Akhirnya saya ganti 80 juta dengan memangkas yang bukan prioritas-prioritas pembangunan. Tetapi untuk lebar bangunan saya tetap berharap ditambah kurang lebih 2 meter. Tadinya hanya sampai sini Bu. Ini penambahan. Tambah 2 meter. Pada baik dan rumah Bu, bareng dilihat kanopi itu udah bolong-bolong, pakusnya ini juga rasan ke saya. Saya setiap libur itu ke sini Bu, dolan untuk melihat tukang dan melihat sebagai mana jauhnya ini apa yang direnovasi itu kerusakan-kerusakan yang prioritas dan tidak prioritas. Kanopi itu tidak masuk ke anggaran komite Bu. Itu masuk ke anggaran sekolah, sementara saya targetkan yang kekurangan 10 juta yang belum netes nanti bisa untuk keramik yang di bawah kanopi tersebut, karena kanopi tersebut sudah 10 tahun lebih sudah kropos seperti itu. Jadi harapan kita kalau ini untuk auditorium, untuk kegiatan anak-anak pada waktu hujan, di luar masih bisa digunakan untuk aktivitas dua kelas untuk olahraga atau senam atau tari atau kegiatan yang bisa di dalam ruangan. Di sini akan saya sampaikan, ini saya agak burung ya karena mata saya sudah rusak. Ya, mana burung saya udah banyak banget ininya. Nah, ini saya bacakan laporan pertanggungjawaban renovasi gedung auditorium ini. Ya. Ini pekerjaan persiapan ya dari pembuatan steger ini, Ibu mungkin nggak tahu ya terkait dengan bongkaran genteng-genteng, bongkaran kasur dan rem. Ini subtotal pekerjaan 939.795 untuk pekerjaan persiapan. Yang kedua untuk pekerjaan tanah dan fondasi, berarti penambahan yang 2 meter ini. Total pekerjaan beton 3.916.544 rupiah. Pekerjaan tanah dan fondasi totalnya. Terus untuk yang ketiga pekerjaan beton. Pekerjaan beton ini banyak banget ya. Subtotalnya 16.182.909 rupiah. Lanjut untuk pekerjaan dinding 12.521.999
rupiah. Yang kelima, pekerjaan atap 15.587.178 rupiah. Yang pekerjaan plafon 15.554.342. Pekerjaan keramik 2.936.269 rupiah. Dan pekerjaan pengecatan 11.029.840. Kevin. Untuk pekerjaan listrik 1.332.000. Totalnya 80 juta ya Bu ya. Nih. Jadi masih ada sisa 1.945.000. Sisa yang 1.945.000 itu ya Bu, untuk sebagai catatan ini Pak Hendra, sebagai catatan yang 1 juta itu saya bayar untuk desain gambar yang RAB pertama 140 juta dan perubahan RAB gambar yang pemangkasan 80 juta. Saya dua-dua, yang 80 juta sama yang 90 juta. Ternyata tidak nyampe ke 90 juta untuk orang PU. Nanti jadi kalau ada komplain pemeriksaan, saya sudah ada data semuanya RAB-nya seperti itu. Yang 1 juta berarti 81 juta. Yang 949 kemana? Yang 949 saya pending dulu. Barangkali nanti sisa dari yang 10 juta dari per kelas yang belum lunas itu nih Bapak Ibu, grantingan, ibaratnya sisa grantingan itu bisa masuk, saya masih bisa memberikan kebijakan. Mbok masih ada yang mau mengiur lagi dari koordinator, masih kita masih terima itu sebetulnya. Kendalanya itu memang suatu kendala Bu, apa yang kita harapkan, tujuan kita tidak akan selamanya 100% terlaksana. Kendala-kendala yang sisa belum membayar itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu karena tidak mampu. Saya toleransi dan saya tolerir. Saya tidak mewajibkan. Yang pertama ini karena sudah ada yang masuk. Kalau yang kemarin saya tidak bisa menyampaikan seperti ini. Kalau disampaikan nanti tujuan kita tidak akan tercapai. Itu saya sampaikan karena sudah realisasi. Yang kedua, mampu tapi tidak punya keniatan. Jadi kendalanya itu Bu, mampu tidak punya niat untuk mengiur. Saya juga tidak memaksa. Karena alhamdulillah untuk kegiatan pembangunan ini saya sudah dilaporkan ke kabupaten itu sudah 3 atau 4 kali ya Pak, 4 kali saya sudah dilaporkan ke sana 4 kali di lapak aduan. Itu juga sudah kita selesaikan, kita jawab sesuai dengan peraturan yang ada, dan itu juga tidak ada kendala. Saya sangat memahami orang yang memberikan laporan itu, memahami pemikirannya. Dia pemikirannya itu berbeda dengan pemikiran saya, memahami banget lah intinya. Dan saya tidak ada maido itu nggak ada, karena itu sudah resiko. Tetapi besok kalau memang ada sesuatu yang mengganjal Bapak Ibu, setidaknya jangan langsung ke lapak aduan, karena yang sudah sampai ke lapak aduan belum tentu panjenengan dibela itu belum tentu. Pasti akan dilihat dasarnya, dasar hukumnya apa, kepentingannya untuk apa,
panjenengan tidak mengadu terus diterima, mengadu diterima. Kalau diterima, negaranya ambruk, Bu. Nggak ada yang memperjuangkan negara ini karena kepentingan individu selalu dikedepankan. Gitu. Lah, kalau kemarin saya menyampaikan, Bu, urunannya sekarepe lah ya, kita sumbangan sekarepe. Arep butuhnya kapan? Nggak akan butuh. Sebenarnya untuk komite kan tidak boleh untuk apa ya, intinya mewajibkan itu nggak boleh, karena kalau tidak diseragamkan tujuan kita tidak akan tercapai. Ini awalnya kan kita satu. Nah, makanya kita seragam. Nah, tapi bukan suatu pasangan itu sebetulnya enggak. Nah, ini sudah hal yang sangat luar biasa. Bapak Ibu orang tua wali sudah memberikan kontribusi. Halo. Yang maliki mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf koordinator, karena mereka juga membantu, tidak ada pasal pun. Namanya nanti. Saya apresiasi sekali untuk koordinator kelas 2 siapa ya? Aku nggak pernah. Tapi kelas 2 koordinatornya kelas 1. Ibunya Adi mana?